Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Aida Surtadin dari MSDMA 2A NPM S03 2004-002. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menggunakan rumus Excel untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah e-office application. Di sini saya sudah membuat tabel yang akan saya gunakan, dan ada 3 sheet. Yang pertama itu data pegawai, dan yang kedua ada referensi bonus atau tabel bantu, dan yang ketiga itu ada rekap dashboard. Langsung saja. Pada rata-rata kinerja, di sini saya akan menghitung rata-rata kinerja dari kinerja 1 sampai 3. Saya akan menggunakan rumus average sama dengan average. Kita blok dari kinerja 1 sampai kinerja 3. Enter. Inilah rata-rata kinerja dari kinerja 1, 2, dan 3. Untuk mempersingkat, kita drag sampai ke bawah saja. Selanjutnya ada status kinerja. Di sini kita menggunakan rumus if, dengan if rata-rata kinerja lebih besar sama dengan 85, sangat baik, ketik 2, if rata-rata kinerja lagi H4, lebih besar sama dengan 70, baik, petik 2, petik 2 lagi, perlu pembinaan, petik 2, dan balas kurung, enter. Baik, di sini status kinerja Andi itu sangat baik. Kita drag ke bawah. Selanjutnya ada bonus. Di sini bonus kita menggunakan rumus VLOOKUP sama dengan VLOOKUP. Golongan, kita ke sheet 2 itu referensi bonus, kita blok, lalu kita mengklik di keyboard Fn F4, 2. Mengapa 2? Karena yang kita ambil itu di barisan yang kedua, false, balas kurung, enter. Bonus yang didapatkan oleh Andi itu 2 juta. Kita seperti biasa, kita drag ke bawah. Selanjutnya ada diskon. Di diskon kita menggunakan 2 rumus. Ya, rumus yang pertama itu sama dengan if
dan rumus kedua itu N. Golongan sama dengan petik 2A, koma, rata-rata kinerja lebih besar sama dengan 85 balas kurung 15 dan 5. Mengapa 15,5 itu? Karena jika 85 ke atas itu diskonnya 15%, dan jika selain 85 itu 5%. Balas kurung enter. Diskon yang didapatkan Andi itu sebesar 15%. Kita drag ke bawah. Selanjutnya ada pembelian bersih. Di sini pada kolom pembelian bersih kita tidak menggunakan rumus. Langsung saja sama dengan total pembelian dikurang dalam kurung total pembelian lagi dikali diskon dibagi 100 balas kurung sama dengan enter. Itulah pembelian bersih. Kita drag ke bawah. Oke, inilah data pegawai yang kita dapatkan. Selanjutnya kita berpindah ke sheet 3. Agar lebih mudah, kita mengcopy saja semua data pegawai. Kita pindahkan ke rekap dashboard. Kita paste. Pada rekap dashboard, kita menghitung jumlah total pegawai. Jumlah total pegawai. Pada jumlah total pegawai itu kita menggunakan rumus konta sama dengan konta. Kita blok nama-nama pegawai, enter. Jadi jumlah total pegawai keseluruhan itu ada 10 orang. Selanjutnya ada jumlah tiap kategori status kinerja. Yang akan kita ingin tahu itu yang pertama sangat baik, ada baik, dan perlu pembinaan. Pada bagian sangat baik itu kita menggunakan rumus count if sama dengan count if kita blok status kinerja, koma, petik 2 sangat baik, enter. Jumlah tiap kategori status kinerja yang sangat baik itu ada 4 orang. Selanjutnya sama dengan count if kita blok status kinerja, koma, baik,
maaf, yes, sama dengan, selanjutnya sama dengan count if lagi, blok status kinerja, koma, perlu pembinaan, ketik 2, balas kurung, enter. Jadi jumlah kategori perlu pembinaan ada 2 orang karyawan. Selanjutnya yang akan kita cari itu total pembelian bersih seluruh pegawai. Itu ada total pembelian bersih pegawai tetap dan total pembelian bersih pegawai kontrak. Sama dengan sum kita blok semua pembelian bersih, enter. Yaitu totalnya 12.240.000. Selanjutnya ada pegawai tetap. Kita menggunakan rumus sum if. Kita blok status, koma, petik 2 tetap, petik 2, koma, pembelian bersih, enter. Yaitu sebesar 8.155.000. Selanjutnya ada pegawai kontrak. Rumusnya sama, yaitu sama dengan sum if. Kita blok status, koma, petik 2, kontrak, petik 2, koma, pembelian bersih, balas kurung, enter. Yaitu sebesar 4.085.000. Selanjutnya kita akan membuatkan grafik pada jumlah pegawai tiap golongan dan perbandingannya. Grafik, ada jumlah pegawai tiap golongan itu. Di sini kita akan membuatkan tabel bantu. Golongan, jumlah pegawai, ada A, B, dan C. Oke. Pada jumlah pegawai tiap golongan itu kita menggunakan
rumus count if sama dengan count if kita blok golongan, koma, petik A, petik lagi, enter. Golongan A, jumlah pegawainya itu ada 4. Selanjutnya sama dengan count if blok golongan, koma, petik B, enter. Kita lanjut sama dengan count if kita blok golongan, koma, C, enter. Baik, di sini kita sudah mendapatkan jumlah pegawai tiap golongan. Kita langsung saja membuatkan diagram lingkaran. Kita blok dulu ke insert P. Di sini ada banyak fitur-fitur diagram yang akan kita gunakan. Oke, inilah diagram lingkaran pada jumlah pegawai. Selanjutnya yang akan kita cari lagi itu perbandingan status penilaian. Pada bagian ini kita juga menggunakan tabel bantu. Status kinerja, jumlah pegawai, pada status kinerja itu ada sangat baik, ada baik, dan ada perlu pembinaan. Baik, pada jumlah pegawai yang mendapatkan status kinerja sangat baik itu, kita menggunakan rumus seperti yang di atas. Seperti yang di atas itu kita menggunakan rumus count if sama dengan count if kita blok status kinerja, koma, petik sangat baik, petik enter. Jumlah pegawai yang mendapatkan status sangat baik itu ada 4 pegawai. Selanjutnya sama dengan count if blok status kinerja, koma, baik, petik enter. Selanjutnya sama count if
dan yang terakhir conif status kinerja, koma, petik 2, perlu pembinaan, petik 2, enter. Pada tabel ini kita akan membuatkan diagram batang. Insert, klik diagram batang. Oke, inilah diagram batang pada jumlah pegawai yang mendapatkan sangat baik, dan perlu pembinaan. Oke, itulah tugas video tutorial saya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.